Kalau lo berpikir-pikir, si Panji minum alkohol. Jawabannya iya, gue minum alkohol. Tapi ini bukan alkohol. Ini air putih. Air putih aja. Air mineral. Yang dijual dalam kemasan kaleng. Mereknya Liquid Death. Awalnya cuma ide-idean tolol. Sekarang nilainya adalah $1 miliar Amerika Serikat. Bukan $1 juta, $1 miliar Amerika Serikat. Lu kali dah tuh sama 15.000. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Oke, di Work-Life Trampoline kali ini kita ngomonginnya agak sedikit beda. Biasanya kan gue ngomongin soal hal-hal yang dibutuhkan, mindset, cara pikir, supaya kita bisa menjalankan kehidupan work-life trampoline, kehidupan yang tidak harus ngebandingin atau ngebedain kerja dan dunia, karena kerja adalah bagian dari dunia lo. Kerja yang sebenarnya nggak butuh jam dan nggak nyaman terbatas oleh hari dan jam kerja. Bukan untuk semua orang, harus gue yakinin. Tapi pada dasarnya, Work-Life Trampoline 0044 adalah IP tentang kewirausahaan dan ketenaga kerjaan. Jadi gue pikir pasnya kita ngomongin bisnis yang satu ini di Work-Life Trampoline. Liquid Death, air mineral aja. Ini sparkling water, ini air mineral aja. Drinking water from the Alps. Kayak air aja. Kenapa dia bisa sukses? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bisnis ini dilahirkan oleh seseorang namanya Mike Cesario. Mike Cesario ini adalah creative director. Biasanya kerja di Netflix, sempat kerja di Nestle, sempat kerja di Apple. Lalu sebagai orang iklan, dia itu sering ngerasa ironis ngeliat kayaknya dia kerja di agency mungkin ya, yang kliennya adalah brand-brand tadi. Yang ngeliat brand-brand tidak sehat memasarkan produk mereka seakan ini produk sehat. Dia bilang dia sering tuh ngeliat kayak gitu tuh. Produk-produk yang sebenarnya kebanyakan gula, produk-produk yang sebenarnya tidak ramah lingkungan, tapi kemudian dipasarkan seakan-akan dia sehat. Terus dia pikir, gimana kalau sebaliknya ya? Gue bikin produk sehat, tapi gue pasarkan seakan-akan berbahaya. Jadi tadinya cuma ide tolol aja. Dia bilang, waktu gue mulai bisnis ini, gue gak kepikir mau bikin bisnis yang bernilai $1 miliar Amerika Serikat. Gue cuma pengen bikin teman gue ketawa aja. Jadi dia, karena kebetulan dia juga orang art, orang kreatif, orang desain, dia ngedesain sendiri nih. Dia desain sebuah merek, belum ada produknya nih, merek air mineral yang memutarbalikan pendekatan industri. Jadi industri makanan yang tidak sehat dijual seakan-akan sehat. Dia mau nyoba menjual makanan atau minuman yang sehat seakan-akan tidak sehat. Dikasih nama Liquid Death atau cairan mematikan. Bentuknya aja kayak, sebenarnya kayak kaleng bir kalau dilihat-lihat. Terus dia pengen tahu apakah idenya itu benar atau tidak, gagasan. Jadi dia punya hipotesa. Dia belum punya teori nih karena belum ada pembuktian kan. Dia punya hipotesa. Kayaknya akan ada deh orang yang relate sama produk satir ini. Terus dia bikin sosmednya. Ada Facebook, ada Instagram, ada segala macam. Dia bikin iklannya, dia bikin produknya. Dalam waktu singkat, ini sosmed dari brand Liquid Death ini lebih gede daripada produk-produk konvensional. Karena word of mouth. Karena anak-anak muda senang sama idenya, ngerasa itu ide yang lucu, suka dengan selera humornya. Barangnya udah punya konsumen. Brandnya udah punya konsumen di saat barangnya belum ada. Barangnya belum ada, baru konsep. Konsumennya menanti produknya kapan rilis. Ada beberapa hal kita mesti pelajarin. Nanti gue lanjutin ceritanya, tapi gue takut lupa. Ada beberapa hal yang mesti dipelajarin. Tapi satu pelajarannya adalah
banyak orang bikin wirausaha ya, bikin bisnis, belum punya konsumen. Jadi dia punya ide, tapi terus gitu nanti pertanyaan berikut dari kepala dia adalah, gimana caranya gue nyari konsumen ya? Padahal kalau misalkan idenya itu datang dari keresahan dia, harusnya ada konsumen yang tersedia di luar sana gitu. Ketimbang bikin ide bisnis, kayaknya akan keren kalau misalkan ada ina-inu gitu. Tapi itu tuh bukan datang dari keresahan lu. Kalau tadi si Mike Cesario kan ngerasa aneh aja gitu. Ada produknya sehat dijual secara sehat, seakan-akan dia sehat. Gimana kalau misalnya gue balik gitu. Itu pun dia nggak yakin kan. Dia nggak yakin, jadi dia coba untuk tes pasar. Dengan cara dia bikin kampanye dulu, padahal barangnya belum ada. Nah, banyak wirausaha mikir, kita bikin produk ini yuk. Ini produk pasti keren nih, soalnya ina-inu di kepalanya dia keren. Abis itu dia bikin produknya. Ketika produknya rilis, kemudian gak ada yang beli. Baru kemudian dia nanya, gimana caranya gue ketemu konsumen ya? Gue sering nih ketemu pertanyaan ini. Dulu gue punya konten MVP kalau nggak salah marketing versi Panji. Sebenarnya masih ada juga sih. Tapi kayaknya pengen gue lebur deh MVP. Namanya jelek. Gue lebur aja masuk kayak konten-konten MVP. Gue leburin ke Work Life Trampoline. Dimana gue wawancara orang-orang yang punya wirausaha. Ini masa-masa pandemi kalau gue nggak salah. Beberapa di antara mereka bingung caranya ketemu konsumen. Padahal kalau misalnya produknya lahir berdasarkan dari keresahan konsumen, ya ketika itu barang jadi, dilempar kepada yang punya keresahan. Atau minimalnya, kalau dia yang punya keresahan, dia adalah konsumen pertama. Kebayang nggak maksud gue? Kayak contohnya Comika Rotaidi aja deh. Comika Rotaidi kan datang dari kebingungan gimana caranya ini stok DVD. Kan gue kan kalau bikin DVD kan 3.000. Gimana caranya nggak ada barang numpuk. Jadi gue pikir jualan digital. Pada saat yang bersamaan, gue baca artikel soal Louis C.K. jualan digital download, teman gue namanya Arya Rajasa nyamperin gue nawarin konsep yang sama. Jadi konsumen pertama gue ya gue sendiri gitu. Gue aja pengen untuk beli kalau ada produk kayak gini gitu. Biar gue juga sebagai yang punya barang nggak ada tumpukan DVD, biar gue sebagai konsumen juga nggak mesti numpuk DVD di rumah. Karena DVD kan akhirnya jadi berdebu doang tuh. Udah gue sumbangin tapi ke perpustakaan. Nah, baiknya kalau kita mulai bisnis itu datang dari keresahan kita, sehingga setidaknya kita adalah konsumen pertama. Atau dari keresahan masyarakat, sehingga ketika barangnya ada, masyarakat itu yang jadi konsumen pertama kita. Waktu itu lu pernah ngeluh soal ini kan, cobain ini deh. Waktu lu nggak suka soal ini kan, cobain ini deh. Kalau emang datangnya dari tempat yang nyata, pasti ada konsumennya. Nah, kebanyakan orang kalau bikin bisnis tuh idenya tuh mengawang-awang. Nah, Mike Cesario idenya rada mengawang-awang kan, makanya dia test case dulu. Dia belum ngeluarin, jadi modal dia untuk memulai semua campaign itu 75 juta. Nah, bisa gede, bisa kecil. Untuk orang yang berwirausaha, 75 juta itu kecil. Ya tergantung wirausahanya sih. Tapi yang mesti disadari, dan ini gue yakin istilah yang sangat dikenal sama banyak orang adalah, Mike Cesario pakai uang dingin. Uang dinginnya dia 75 juta. Untuk orang yang kerja di untuk orang jadi creative director yang udah megang Apple, udah megang Nestle, udah megang Netflix, kecil lah uang segitu kan. $5.000, kecil lah itu. Lah, nggak jauh dari, nggak usah kita sebut. Intinya nggak terlalu gede. Nah artinya, sebelum lu ngeluarin produk lu, sebelum lu ngeluarin atau minjem duit dan segala macamnya untuk jadiin itu barang itu belum tentu ada yang beli, market research dulu, seperti yang dia lakukan. Kebetulan karena dia orang art, dia emang kreatif, dia jago bikin campaign, barangnya punya followership yang langsung gede. Sehingga baru langkah berikutnya dia bukan jualan ya, dia nge-pitch idenya ke investor-investor untuk punya modal untuk bikin. Jadi yang pertama adalah soal market research dulu. Yang kedua, gue mau ngingetin aja, kadang semakin tolol dan semakin kocak itu ide, semakin nggak pernah kita lihat sebelumnya, semakin mungkin itu justru kejadian. Karena seringkali ketika kita punya ide, orang lain akan bilang, mana mungkin, nggak ada barang kayak gitu sebelumnya gitu. Kebayang maksud gue kayak, mana mungkin ada orang mau beli air mineral dalam kemasan kaleng, dikemas kayak dia bir, seakan-akan dia produk berbahaya. Kalau emang itu laku, harusnya udah ada kan sekarang, gitu argumennya. Tapi justru ketika belum ada
berarti sebenarnya ada peluang. Balik lagi ke Comika.id. Waktu pertama kali gue omongin, nggak ada yang percaya itu bakal bertahan. Semua orang bilang itu dalam waktu 1 hari udah nongol bajakannya. Tapi sekarang penghasilan gue alhamdulillah, terima kasih kepada pembeli, mewah banget dari situ, dan ada banyak komika-komika di Indonesia hidup dari itu sekarang di Comika.id, apalagi di masa pandemi kemarin. Jadi jangan patah arang ketika lu punya ide, idenya belum kelihatan. Semakin gak kelihatan, semakin jadi peluang bahwa oh mungkin lu bisa jadi yang pertama. Tapi market research dulu biar lu tahu seberapa gede konsumen lu. Ya, mastiin baterai. Nah, lanjutin ceritanya. Ketika barangnya jadi, air doang ini. Ketika barangnya jadi, dia kesulitan. Kesulitan untuk nyari retailer yang mau nerima. Nggak ada retailer yang mau ngambil, Walmart, segala macam, CVS, Walgreens, ngelihat barang ini. Siapa yang mau beli nih barang beginian gitu. Dan Mike Cesario bilang awal-awalnya yang mau nerima cuman bar doang yang mau nerima. Itu juga bar nerima karena menurut barnya kemasannya membuat dia gampang untuk nyimpen bersama dengan bir-bir lain gitu. Air mineral kan kalau misalkan kita, sebenarnya kalau misalkan lu ke bar ya, gue sering karena comedy club rata-rata bar semua. Itu kalau misalnya lu lihat di belakangnya itu ya udah cuman botol-botol liker, karena ada kayak rak kaca gitu, botol-botol liker. Terus bahkan gak ada kaleng bir-bir, biasanya diginiin. Air mineral biasanya di bawah gitu. Masih batuk. Tapi intinya bar duluan. Ketika dijual di bar, ternyata laku keras. Kemudian word of mouth-nya mulai geser. Dari bar pindah ke klub. Dari klub terus waktu itu, gue lupa si Mike Cesario cerita, tapi ada retailer gede pertama yang kemudian mulai ngerasa hangatnya hype Liquid Death ini. Akhirnya menghubungi Liquid Death, boleh nggak gue minta dulu berapa krat? Dikasih berapa krat, ludes. Request lagi, dan sejak barang ini ada di retailer gede itu, semua retailer gede kemudian akhirnya menyediakan. Ini gue beli di Walgreens, 2 blok dari sini. Yang bisa dipelajari apa? Kadang-kadang ketika kita punya produk dan produknya unik, kita mesti menyasar dengan tepat jalur distribusi kita. Jadi, ketika lu punya produk dan produknya udah punya proof of concept, dan misalkan proof of conceptnya di sosmed, lu juga mesti ngeraba dengan baik. Ketika dia populer di sosmed, belum tentu dia kemudian populer di pasaran. Kalau di politik, Hillary Clinton tuh di sosmed gede banget tapi kalah pada akhirnya. Tapi politik Amerika secara hitung-hitungan kocak sih, nanti kita bahas. Tapi intinya, lu mesti menyasar dengan tepat jalur distribusi lu. Kemana lu masarin produk. Kayak dia, tadinya dia pikir, oh ini word of mouth-nya gede, gue langsung ke retailer gede. Retailer gede nggak makan, pindahnya ke yang kecil-kecil dulu. Yang satu karakter bahkan dengan ini, yaitu dia masuk ke bar, baru ke lounge, baru kemudian word of mouth-nya gede. Kalau nggak salah dia sempat bilang di order sama party apa gitu, gue lupa sih. Tapi karena namanya makin gede, abis itu transaksinya jalan terus, produknya gerak, retailer mau nyoba. Ketika retailer nyoba, barangnya gerak juga. Barangnya gerak, retailernya nambah. Terus saja dan terus saja dan terus saja. Gue ingat gue waktu itu belajar nitip distribusi. Itu waktu gue jualan CD. DVD stand up. Gue mau jual DVD stand up gue, ini Bhinneka Tunggal Tawa. Gue mau jual DVD stand up gue lewat distributor CD gue. Jadi kan gue nge-rap kan awalnya, gue punya 4 album. Terus gue mau coba, ini waktu album ke 2, mau album Merdesa, mau album ketiga. Gue bilang sama distributor CD gue, yang distributor CD gue di Distara, terus apa sih namanya, Music Plus, segala macam di CD gue ada. Gue taro, terus dia bilang, ini apaan? Ini stand up.
Cuman lu ngomong doang, ditonton, cuman lu ngomong doang, iya. Kenapa nggak audio aja? Enggak, ini stand up comedy, ini seni pertunjukan gitu. Nggak ada yang mau beli nih, dibalikin lagi ke gue bingung. Akhirnya gue buka jalur distribusi sendiri. Gue buka jalur distribusi sendiri karena gue ingat CD gue pun sebenarnya nggak gerak. Jadi kita naruh CD nih ke distributor ngirim ke toko CD. Toko CD naruh CD kita di rak. Dia naruh 2 atau 3 dari misalnya 500. Dia naruh 2 atau 3 di rak. Kalau 3 hari seminggu ini nggak gerak, dicabut. Dia pindahin raknya, dipindahin slotnya untuk ngasih barang lain yang lebih laku. Yang mana fair banget gitu. Lah kalau misalkan gue punya rak cuma muat 10 CD ini misalkan. Punya muat 10 CD. 1 CD nggak laku. 5 CD laku banget sehingga raknya nggak muat. Ya udah ini dikeluarin, ini ditaruh di sini biar penjualan jalan terus dan toko CD gue bisa punya penghasilan supaya bisa bayar sewa. Kan masuk akal. Persis kayak film juga gue pernah bahas waktu itu di marketing film mendarat darurat. Kalau occupancy rate filmnya nggak oke, ya dicabut, diganti sama yang occupancy rate-nya oke. Occupancy rate itu adalah rataan pengisian layar. Jadi kalau misalkan kapasitas bioskopnya 100, keisi cuma 30 selama berhari-hari, ya udah dicabut, diganti sama film lain yang penuh terus supaya bioskopnya bisa napas, bisa hidup terus. Nah, pengalaman gue dari CD, naruh DVD, nggak ada yang mau ngambil, membuat gue berpikir emang harus punya jalur distribusi sendiri. Comika.id itu jalur distribusi sebenarnya. Kan komika-komika lain bisa aja jual digital download di tempat yang lain. Bisa. Tapi apakah jalur distribusinya tepat? Kan belum tentu. Lahirlah ini. Nah jadi ketika lu punya produk, idenya oke, mesti mikirin juga jalur distribusinya. Pas atau enggak dengan konsumen lu. Untuk lebih lanjutnya ada banyak video di YouTube ngebahas soal Liquid Death. Bahasa Inggris tapi. Makanya belajar bahasa Inggris. Karena banyak hal, banyak ilmu yang bisa lu pelajari. Ya. Itu aja dari gue untuk sekarang. Jadi gini, ketika ditanya Mike Cesario, kenapa namanya Liquid Death? Awalnya gue rasa karena lucu aja. Sekarang dia bilang karena death ini adalah death to plastic bottles. Karena ternyata banyak botol air mineral katanya nggak bisa 100% terdaur ulang. Jadi dia pakai pendekatan kaleng. Gue nggak tahu ini benar atau enggak. Apakah kaleng lebih mudah didaur ulang daripada botol, gue nggak ngerti. Tapi menurut gue sih karena lucu aja, namanya Liquid Death. Dan emang lucu sih. Gue seneng produk ini hanya karena desain dan idenya. Persis kayak gue suka Old Spice. Lo tau produk itu deh, kapan-kapan gue bahas soal Old Spice. Dan kenapa merek itu gue suka. Saya nggak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia gue mau jadi brand ambassadornya. Tapi untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya lo ada ide kira-kira brand apa yang menarik untuk dibahas, untuk dipelajari, kasih tau aja sama gue. Dan kita ketemu di video Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.